Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di News on the Spot dan selamat menyaksikan juga bagi Anda yang baru saja menyaksikan. Pemirsa, Pemprov DKI Jakarta mengungkapkan timbunan sampah di TPST Bantar Gebang telah mencapai batas maksimal. Nantinya sampah akan diolah menjadi bahan bakar alternatif. Pemprov DKI Jakarta mengungkapkan timbunan sampah di tempat pengolahan sampah terpadu Bantar Gebang mencapai ketinggian lebih dari 50 meter. Sementara jumlah sampah per hari mencapai lebih dari 7.400 ton. Untuk mengatasi hal itu, Pemprov DKI Jakarta membangun pengolahan sampah landfill mining dan RDF plant. Nah, nantinya tumpukan sampah dapat diolah menjadi bahan bakar alternatif. Ya, untuk mengetahui informasi selengkapnya kita langsung bergabung dengan rekan Renat Christian dan juru kamera Berki Marindo serta pilot drone David Sibarani dari kawasan Bantar Gebang, Jawa Barat. Ya, bagaimana kondisi terkini dari pantauan Anda di Bantar Gebang ini, Renat? Iya, selamat siang Rolando dan juga pemirsa. Memang kondisi di TPST Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat ini sudah cukup penuh, di mana TPST Bantar Gebang ini memang menjadi salah satu tujuan utama bagi pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam hal ini untuk membuang sampahnya dari daerah Provinsi DKI Jakarta menuju TPST Bantar Gebang Bekasi. Di mana dari sejak tadi pagi kami melihat bahwa truk-truk dengan tulisan suku dinas kebersihan Provinsi DKI Jakarta ini terus keluar masuk untuk mengoper sampah yang nantinya akan diolah ataupun ditampung di TPST Bantar Gebang Bekasi ini. Dan memang Rolando, Bantar Gebang Bekasi ini memang menjadi salah satu tujuan di mana mayoritas sampah yang kini ada di Bantar Gebang ini memang asalnya dari Jakarta, di mana pihak Dinas Lingkungan Hidup mengatakan terjadi kenaikan yang cukup signifikan terkait jumlah sampah, di mana di sekitar tahun 2015 atau 2016 ini masih berada di angka sekitar 6.600 ton per harinya. Namun data terbaru yaitu per 2019 pihak Dinas Lingkungan Hidup mengatakan bahwa perharinya Bantar Gebang Bekasi ini bisa menerima hingga 7.400 ton. Dan tentunya ini jumlah yang cukup banyak. Bila ini terus terjadi, tentu akan terjadi overcapacity ataupun kepenuhan di TPST Bantar Gebang Bekasi. Dan untuk itu antisipasi perlu dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar sampah-sampah ini bisa terkelola dengan baik. Rolando. Selanjutnya, Rena, terkait dengan upaya mengalihkan atau mengolah sampah menjadi salah satu bahan bakar alternatif, seperti apa informasi yang bisa Anda sampaikan terkait hal ini? Ya, Rolando dan juga pemirsa, memang sejak tahun 2020 lalu pihak pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini memang memulai suatu pilot project yang bertujuan untuk mengurangi ataupun agar nantinya kapasitas dari Bantar Gebang ini tidak berlebihan. Di mana ada salah satu strategi yang dilakukan pemerintah Provinsi DKI Jakarta, walaupun statusnya masih pilot project, yaitu penggunaan metode landfill mining. Nantinya sampah-sampah yang tidak terpakai di zona-zona tidak aktif ini dibawa, lalu diolah menjadi RDF ataupun reverse derived fuel, yang nantinya RDF ini, Rolando, bisa menjadi bahan bakar untuk industri, khususnya industri semen, di mana hingga sejak dibuka tahun 2020 lalu hingga April 2021 tercatat sekitar 17.000 ton telah diolah untuk menjadi bahan bakar alternatif, salah satunya menjadi RDF ini. Untuk RDF sendiri sudah sekitar 8.000 ton, maksud saya sekitar 7.000 ton RDF telah dihasilkan yang digunakan untuk sebagai bahan bakar untuk keperluan pabrik, khususnya ini untuk pabrik semen. Dan selain itu, Rolando dan juga pemirsa, juga ada PLTSA.
ataupun pembangkit listrik tenaga sampah yang sudah dibangun sekitar 2 tahun lalu, dan diharapkan pembangkit listrik tenaga sampah ini juga menjadi salah satu strategi agar sampah tidak terus menggunung di TPST Bantar Gebang Bekasi ini. Adapun pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengatakan di tahun 2020 ini kapasitas landfill mining masih di sekitar angka 100 ton per hari, namun diharapkan di tahun 2022 angkanya bisa naik ke angka 1.000 ton per hari dan menjadikan TPST Bantar Gebang Bekasi ini punya ruang-ruang lagi untuk melakukan pengelolaan sampah dan tidak terjadi tumpukan sampah yang terus menggunung di tempat ini. Rolando. Ya baik, terkait dengan pengolahan sampah ini tentunya kita berharap bisa dikelola dengan baik dan juga bisa bermanfaat juga ya terkait dengan tadi seperti yang Anda sampaikan bisa menjadi salah satu alternatif untuk bahan bakar. Terima kasih Renat atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, demikian tadi rekan Renat Christian dan juru kamera Berki Marido serta pilot drone David Sibarani melaporkan langsung dari kawasan Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat.